Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arya Kurniawan 13. Halo teman-teman, kali ini saya mau ngetes nih antara charger ori bawaan dari Google Pixel 4a. Jadi ini ori ya chargernya. Kenapa saya bisa tahu ini ori? Karena kelihatan banget lah charger yang ori sama enggak ini sama sekali nggak kopong dan ini padat. Begitu juga dengan kabelnya. Ini kabel Type-C, power delivery ya tentunya. Dan saya akan bandingkan dengan Acmic ya, atau bacanya terserah kalian, Acimic atau Acmic juga boleh. Ini yang 20 watt nih. Ini juga saya belinya ori tentunya di official store, dan kabelnya juga dari Acmic juga nih. Ini semuanya ori, power delivery Type-C to Type-C. Selain itu saya juga mau membandingkan nih dengan power bank dari unit. Ini juga sudah mendukung power delivery ya, ini Type-C juga. Ini arusnya bervariasi mulai dari 15 watt sampai 25 kalau nggak salah. Tapi yang jelas ini ada nih outputnya. Ya pokoknya segini ya. Ini sudah mendukung power delivery. Ini kalau power delivery-nya aktif, ini tanda petirnya menyala hijau. Jadi kalau ngecas pakai kabel biasa, tanda hijaunya ini nggak bakalan menyala. Oke, nanti saya ceknya pakai kabel semuanya, saya coba. Tapi nggak akan saya silang ya. Misalnya yang Acmic sama Acmic aja, terus yang charger ori sama kabel yang ori aja. Dan nanti ketika pakai unit, saya mau coba pakai kabel yang ini juga, dan juga pakai kabel yang Acmic juga. Untuk kondisi baterainya saat ini di angka 7%, dan status baterainya tidak mengisi ya, ini karena saya belum colokkan ke adapternya. Yang pertama akan saya coba charger bawaannya atau charger ori dari Google Pixelnya. Dengan kesehatan baterai maksimal capacity itu di angka 3080 mAh ya. Jadi ini memang tidak 100% karena memang ini HP-nya dalam kondisi second. Keadaannya cukup baik dengan suhu di sini 35,3 derajat. Oke, langsung kita coba aja berapa arus maksimal yang bisa didapat menggunakan charger bawaan. Disarankan kalau misalnya ngecas itu kondisi suhunya tidak terlalu panas ya, supaya maksimal atau optimal cara kerja dari charger power delivery-nya. Oke, yang pertama ini dengan angka maksimal di 2410. Ini charger bawaan orinya. Ya, jadi naik turunnya segini lah ya. Oh iya, informasi aja buat teman-teman, mungkin ada yang bertanya-tanya kok beda dengan saya. Misalnya kondisi baterai kalian di angka 50% ke atas, biasanya pengecasan itu cenderung lebih lambat, karena itu untuk memperpanjang masa pakai baterainya. Oke ya, jadi angka optimalnya segini, 1960 mAh. Ya, turun. Ya mungkin ini bergantung dengan penggunaan juga, ini suhunya mulai naik ya, 36,6 derajat. Tapi yang jelas ini power delivery-nya aktif. Nggak bisa saya matikan ya ini, nanti saya shoot pakai kamera lain aja untuk mengetahui bahwa power delivery-nya aktif atau enggak. Ini charger bawaannya Google Pixel. Kita lihat. Nah, begitu dicolokkan tuh langsung ada tulisan mengisi daya dengan cepat. Nih. Jadi power delivery-nya aktif. Dan kalau HP-nya dalam kondisi dingin, pengecasannya nggak akan begitu lama. Ya selama-lamanya ya 1 jam 10 menit gitu lah ya. Ini adalah penggunaan charger Acmic dengan kabelnya, jadi sama-sama dari brand yang sama ya, dengan 20 watt. Sementara di Google Pixel 4a ini hanya mendukung di 18 watt, tapi adaptif ya, jadi meskipun kalian mau beli yang 60 watt, masuknya akan tetap sama di angka 18 wattan itu. Oke, untuk pertama masuk di 1970 mAh. Apakah akan tetap konsisten atau nanti dia akan naik turun juga seperti charger yang bawaan tadi? Ya ini kelihatannya cukup konsisten ya di angka 1970 mAh. Maksimalnya kalau yang charger bawaan tadi di 2400-an, kalau ini nggak tahu kenapa nggak bisa naik turun. Apakah memang
perbedaan dari chip chargernya atau bagaimana ya. Suhunya naik sedikit nih, 37,3 derajat. Ini udah cukup lama ya saya coba ini, dan konsisten banget. Ini udah mau turun nih, turun 10 mAh. Kalau yang tadi kan berubahnya cukup cepat ya, dari 2400 ke 1800, 1600-an bahkan. Oke, memang sih tidak bisa dicoba dalam waktu singkat. Nanti kita lihat lagi ketika sudah mencapai 50%-an, bagaimana, apakah ada penurunan dari ampere yang masuk ke HP ini atau enggak. Oke, udah mulai turun. Sepertinya responnya lebih lama ya untuk adaptive chargingnya dibandingkan dengan yang tadi, Google Pixel charger bawaannya itu. Dan ini kabel yang Acmic juga aktif power delivery-nya. Jadi selain pakai charger aslinya atau charger yang power delivery, ini saya juga mau coba pakai charger yang konvensional, dan ini abal-abal banget ya. Ini bawaan dari salah satu toko yang pernah HP-nya saya beli. Dia memang kadang ngasih charger tapi ya apa adanya. Dan kabelnya Type C yang kayak gini, Type A nih. Kita lihat berapa arusnya dan bagaimana waktu perkiraan dari ngecas sampai penuh itu. Coba kita langsung tes aja. Ini kita coba pakai kabel atau charger biasa yang abal-abal lah ya. Kita cek apakah pengecasan cepatnya bekerja atau enggak. Ini bahkan layarnya susah disentuh. Nih ya, jadi mengisi daya aja, tidak ada tulisan mengisi daya dengan cepat, dan waktu estimasi pengisiannya juga cukup lama nih, 1 jam lebih. Ya intinya meskipun mungkin perkiraannya juga nggak begitu berbeda dengan charger yang Type C to Type C power delivery ya, tetapi kita juga melihat apakah teknologi power delivery-nya aktif atau enggak, mengingat sudah disediakan. Ini adalah pengetesan menggunakan kabel yang bukan power delivery Type A to Type C dengan kepala charger yang abal-abal ya. Ini kayak gini nih harusnya, nggak stabil. Dan ini sangat lama nih kalau kalian ngecas pakai ini. Dan saya tidak menyarankan, meskipun mungkin kalian bilang itu kabel original bawaan HP apa gitu ya, misalnya bawaan HP Xiaomi. Tapi kalau belum mendukung power delivery sih, menurut saya tetap kurang optimal. Jadi saya menyarankan harus pakai kabel Type C to Type C yang power delivery. Kan brandnya banyak tuh, cari yang murah-murah juga ada kok, yang Vivan, terus Auke gitu juga udah bagus. Untuk percobaan pertama menggunakan power bank dari unit, kita coba pakai kabel bawaannya Google nih, Google Pixel ya. Kita coba langsung. Arusnya berapa nih yang masuk? Untuk tegangannya sama ya, di 3,8an. 1970 mAh. Ini sama ya dengan yang tadi di Acmic waktu pakai charger bawaan Acmic itu. Ya, sepertinya angkanya memang segini ya. Sekarang kita cabut, coba pakai kabel yang power delivery-nya Acmic nih. Oke, sekarang kita coba pakai kabelnya Acmic, bagaimana arusnya, apakah sama. Suhunya masih di 37,5 derajat. Ini masih cukup normal ya. Kalau nggak dimainkan biasanya akan turun lagi. Oke, ketika menggunakan powerbank sepertinya arusnya sama antara kabel ori bawaannya Google sama kabel power delivery-nya dari Acmic. Nah, ini malah lebih cepat ini turunnya ya daripada yang tadi. Ataukah ada faktor lain yang mungkin bukan dari pengaruh chargernya tapi dari HP-nya yang mengisi dayanya itu dengan membaca dari arusnya ya. Kita nggak tahu bagian teknis tersebut.
Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, untuk power delivery-nya aktif ketika aktif lampu hijau ini, warna petir ini akan menyala ya. Ini nyalanya hijau. Jadi kalau dia nggak aktif, misalnya nggak mendukung power delivery di HP atau di kabelnya, dia nggak akan nyala hijau seperti ini. Karena saya udah coba di beberapa perangkat yang kayak jam tangan gitu ya, smartwatch itu saya cas, dia nggak mau nyala. Dan untuk power bank unit ini cukup murah ya yang ini. Karena ini level yang paling rendah saya beli dan dapat diskon juga. Ini mendukung fast charging juga, quick charge ya 3.0. Jadi nggak cuma power delivery. Dan beberapa hari belakangan ini saya mencoba untuk iseng-iseng riset ya, antara ngecas penuh di pagi hari dengan power bank, dengan charger Acmic, sama charger bawaannya Google. Entah ini perasaan saya aja atau memang kenyataannya seperti itu, saya merasa ngecas dipakai dua charger ini, itu baterainya jauh lebih awet, jadi bisa nyampe sore. Saya pulang kerja itu bahkan masih tersisa ya 20-30%an dengan penggunaan yang sama. Tetapi tadi pagi saya iseng nih, sudah 2 hari belakangan ya saya iseng untuk full ngecas pakai power bank dari sekitar mungkin 10-15%, saya cas sampai full, cabut itu jam 7 pagian, dan saya gunakan ternyata hanya mentok sampai pukul 3 sore, dan tersisa 10% baterainya ya. Dan ini nggak tahu apakah ada pengaruh dari perbedaan arus yang diberikan dari charger ini langsung dari listrik, atau memang penggunaan saya yang berbeda ya. Tapi saya rasa sama ya, saya 2 kali main game Mobile Legends dan Boost ID lah ya, di penggunaannya sama tetapi memiliki performa yang berbeda untuk kapasitas atau penghematan baterainya ya. Semoga aja power bank itu jangan terlalu sering digunakan lah ya. Semoga kita nggak terlalu sering pakai ini. Dan saya menyarankan buat teman-teman untuk selalu pakai charger yang optimal, yang cocok. Karena masih ada yang tanya, kenapa ini fast chargingnya nggak nyala? Kenapa waktu dicas kok nggak nambah ya? Saya udah pernah nyoba pakai charger biasa dan kadang malah nambahnya tuh lama banget, cuma 2% dalam waktu hampir 10 menitan. Terus fast chargingnya nggak nyala itu udah pasti kalau kalian pakai kabel-kabel yang type A, yang USB biasa itu nggak akan nyala. Katanya sih ada yang bilang bisa ya, tapi saya belum nemu charger yang kayak gitu. Yang jelas sesuai saran aja, sesuai spek dari HP-nya, kalian pakai charger power delivery. Nah, itu lebih aman lah intinya, karena pabrikan memberikan rekomendasi tentu sudah dengan riset yang panjang. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini tetap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.